Di sebuah negeri Arab yang bernama Agrabah, ada seorang pemuda yang bernama Aladin dan monyet kecilnya yang bernama Abu. Mereka terkenal dengan keahliannya dalam mencuri, dan mereka pun dijuluki dengan sebutan tikus jalanan. Namun meskipun begitu, Aladin mempunyai hati yang baik. Suatu ketika, ada seorang gadis yang melihat dua orang anak yang sedang kelaparan. Lalu gadis itu mengambil roti dan langsung memberikannya pada kedua anak itu. Si pedagang yang melihatnya langsung marah dan meminta gadis itu untuk membayarnya. Namun dia tidak mempunyai uang. Aladin yang mengetahuinya lalu mendekati gadis itu dan berkata untuk percaya kepadanya. Kemudian ia mengambil gelang si gadis dan memberikannya pada si pedagang. Setelah itu mereka segera pergi. Ternyata gelang tersebut masih ada di tangannya. Tak lama kemudian, si pedagang yang baru sadar telah ditipu, ia pun segera berteriak memanggil petugas keamanan untuk mengejar Aladin dan si gadis. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil lolos dari kejaran, dan Aladin mengajak si gadis ke rumahnya. Mereka saling menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Aladin hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal sejak ia kecil. Kini ia hanya hidup berdua dengan Abu, monyetnya. Sementara si gadis yang bernama Yasmin adalah seorang putri raja. Namun Yasmin berbohong dan berkata bahwa dia adalah seorang pelayan istana yang bernama Dahlia. Hal itu dilakukannya karena peraturan kerajaan melarang putri raja keluar dari istana. Tak lama kemudian, Yasmin menyadari bahwa ada seorang pangeran dari kerajaan lain yang akan melamarnya di istana. Saat akan kembali ke istana, Yasmin meminta gelangnya yang tadi diambil Aladin. Namun ternyata gelang itu hilang. Yasmin yang salah paham berkata bahwa ia menyesal telah percaya kepada Aladin. Kemudian Yasmin pun pergi. Di acara itu, seperti biasa, Yasmin kelihatan gak tertarik sama sekali setiap ada pangeran dari negeri lain yang melamar. Malam harinya, Yasmin dikejutkan dengan kedatangan Aladin yang berhasil menyusup ke kamarnya. Aladin bermaksud mengembalikan gelang Yasmin. Aladin menjelaskan bahwa gelang tersebut disembunyikan oleh Abu. Tak lama setelah berbincang-bincang, Aladin berkata bahwa besok dia akan datang lagi dan menyuruh Yasmin untuk menunggunya di air mancur. Namun, saat Aladin berjalan pulang, tiba-tiba Jafar memergokinya dan ia pun ditangkap. Keesokan harinya, Aladin dibawa oleh Jafar dan pasukannya ke sebuah gurun. Jafar menjanjikan Aladin kekayaan dengan syarat Aladin berhasil mendapatkan lampu ajaib yang berada di dalam goa. Jafar juga berpesan kepada Aladin untuk tidak mengambil perhiasan yang ada di dalam goa. Setelah itu, Aladin dan Abu pun masuk ke dalam goa tersebut. Sementara Yasmin tengah menunggu Aladin yang berjanji akan menemuinya lagi. Namun Aladin tak kunjung datang. Aladin yang sudah masuk ke dalam goa. Dan ternyata mereka melihat banyak sekali perhiasan dan berlian yang sangat indah. Aladin dan Abu hampir saja tergiur untuk mengambilnya. Namun mereka berhasil menahan diri. Saat mereka sedang mencari lampu ajaib, Aladin yang hampir jatuh akibat ulah Abu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah karpet ajaib yang bisa bergerak sendiri. Karpet itu ternyata sedang terjepit batu. Aladin segera mengangkat batu itu dan si karpet pun akhirnya bebas. Tak lama kemudian, Aladin memanjat sebuah tebing di mana lampu ajaib tersebut berada. Saat ia sampai di puncaknya dan mengambil lampu ajaib tersebut, ternyata si Abu yang ada di bawah terhipnotis dengan keindahan sebuah permata. Lalu tiba-tiba, untungnya mereka berdua berhasil selamat berkat bantuan si karpet ajaib. Tetapi begitu mereka sampai di pintu keluar, Jafar justru mengambil lampu ajaib tersebut, kemudian menendang Aladin dan Abu hingga mereka berdua jatuh ke dasar gua. Namun sekali lagi, berkat bantuan karpet ajaib, mereka berdua berhasil selamat. Ternyata sebelum jatuh tadi, Abu berhasil mengambil lampu ajaib dari tasnya Jafar. Aladin kebingungan karena ia terjebak di dalam goa. Lalu si karpet memberikan isyarat kepada Aladin untuk menggosok lampu ajaib yang dipegangnya. Tiba-tiba keluarlah sesosok makhluk besar berwarna biru. Dia adalah jin yang terjebak selama ribuan tahun di dalam lampu ajaib. Kemudian si jin mengatakan bahwa ia akan mengabulkan 3 permintaan kepada Aladin yang sekarang menjadi tuannya. Dan permintaan pertamanya adalah Aladin ingin keluar dari goa tersebut. Dalam sekejap mereka sudah berada di luar goa. Kemudian di luar mereka berbincang-bincang. Sebagai jin, ia berkata bahwa hal yang paling diinginkannya adalah kebebasan. Dia ingin menjadi manusia biasa. Dan itu bisa terjadi jika tuannya mengucapkan salah satu permintaannya.
Mendengar itu, Aladin pun berjanji akan menggunakan satu permintaannya untuk membebaskan jin. Kemudian untuk permintaan keduanya, ia ingin menjadi seorang pangeran yang akan melamar Putri Yasmin. Jin pun mengabulkan permintaannya. Ia merubah Aladin menjadi seorang pangeran yang bernama Pangeran Ali dan berasal dari kerajaan Abapoa. Aladin dan rombongannya tiba di kerajaan Agrabah dengan diiringi banyak pengawal buatan jin. Saat di dalam istana, Putri Yasmin tak mengenali jika Pangeran Ali adalah Aladin. Namun Aladin yang memang bukan seorang pangeran, dia menjadi sangat gugup dan canggung dalam berkomunikasi. Yes, not. No, of course not. Sehingga membuat Putri Yasmin pergi meninggalkannya. Sang Sultan berkata pada Aladin untuk datang ke pesta perayaan panen raya. Malam harinya, Aladin yang sedang berjalan menuju pesta tiba-tiba dipanggil oleh Jafar. Kemudian Jafar mencoba menghipnotis Aladin dengan tongkat sihirnya.